Pernahkah lo mendengar pria Alpha atau Sigma? Apa yang membuat mereka sangat powerful dalam menjalani hidupnya? Pasti lo pernah mencari tahu tentang mereka. Siapa mereka? Ada apa dengan mereka? Kenapa mereka bisa semenarik itu? Dan di video kali ini, gue akan sedikit berbagi tentang karakter yang mereka bawa. Apakah ada sifat dan karakter mereka di diri lo? Selamat datang kembali di channel gua. Di sini gua akan menjelaskan beberapa kepribadian yang kuat dan mengintimidasi orang lain yang biasa dimiliki oleh pria Alpha maupun Sigma. Kepribadian ini bukanlah tentang menakuti orang lain, tapi tentang memancarkan kepercayaan diri dan ketenangan. Oke, mari gua jelasin. Sebelum ke inti pemahaman, gua jelasin terlebih dahulu siapa Alpha dan Sigma. Pria Alpha lebih cenderung ke sifat ekstrovert, dan biasanya mereka suka menjadi pusat perhatian karena kelihayan berbicaranya dan mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Sementara pria Sigma, mereka lebih cenderung ke sifat introvert tapi mudah bergaul, dan tidak suka menjadi pusat perhatian. Artinya para Sigma ini adalah orang yang tertutup, namun mereka tidak menutup diri. Rumit. Namun inilah yang membuat mereka menarik. Pria Alpha cenderung suka mendominasi dan agresif. Sedangkan pria Sigma cenderung jadi pendengar yang baik dan asertif. Walaupun terdapat sedikit perbedaan sifat, namun gua udah ngerangkum karakter yang mereka bawa. Dan ini adalah dasar dari karakter mereka. Sifat pertama dan paling mendasar adalah ketenangan dalam semua hal. Sifat pertama adalah kemampuan untuk tetap tenang dalam situasi sulit. Orang yang memiliki kepribadian kuat, tidak panik atau cemas ketika menghadapi tantangan. Mereka cenderung bersikap tenang untuk berpikir menemukan solusi dari masalah tersebut. Orang seperti ini sulit untuk ditebak karakter dan sikapnya. Padahal orang tersebut akan bereaksi jika ada sesuatu yang menyangkut akan dirinya dan tidak peduli terhadap sesuatu yang bukan menjadi urusannya. Lalu, yang kedua adalah kepercayaan diri yang kuat. Mereka yakin dengan kemampuan mereka dan tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Orang seperti ini memiliki prinsip yang jelas dan harisma yang tinggi karena cenderung memiliki sifat yang tegas dan rasional dalam mengambil keputusan. Sifat ini juga dimiliki oleh para pria tipe Alpha maupun Sigma yang terkenal akan harismanya. Selain mereka memiliki ketenangan dan kepercayaan diri yang baik, mereka juga adalah orang-orang yang memiliki kemampuan bicara yang baik. Mereka dapat mengungkapkan pendapat mereka dengan jelas, tegas, tanpa ragu, sehingga orang yang mendengarkan mereka mudah untuk mengerti apa yang sedang mereka ungkapkan. Orang seperti ini juga memiliki kemampuan komunikasi yang bagus dan to the point. Tidak banyak alasan, berbicara sesuai kebutuhan, serta jelas apa yang dia katakan. Lalu, mereka juga merupakan pendengar yang baik. Mereka memberikan perhatian penuh saat berbicara dengan orang lain. Biasanya mereka lebih senang mengamati dan mendengarkan lalu bereaksi terhadap sesuatu yang mereka dengarkan secara rasional dan relevan. Di samping itu, mereka juga memiliki etika kerja yang tinggi. Rajin, disiplin, dan selalu berusaha untuk mencapai hasil terbaik. Mereka cenderung berpikir target dari pekerjaan adalah sama dengan tujuan hidup yang harus dicapai dan diselesaikan. Mereka akan melakukan yang terbaik guna mencapai titik yang telah dia buat dalam rencananya. Mereka juga orang yang tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Prinsip hidup yang kuat dan sudut pandang yang kokoh. Seperti yang gua jelasin di poin kedua, mereka memiliki prinsip yang kuat dan karismatik. Keputusan yang dia buat tidak semata-mata karena pikirannya sendiri, tapi juga memikirkan pendapat dan sudut pandang orang lain. Selanjutnya mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Mereka tidak ingin terlibat dalam drama atau pertengkaran yang tidak perlu karena bagi mereka itu hanya membuang waktu dan energi mereka. Mereka akan bereaksi jika ada sesuatu hal yang menyangkut dirinya dan menyelesaikannya dengan tenang dan terukur. Lalu, selanjutnya hal yang paling melekat dalam diri mereka adalah bertanggung jawab. Tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang telah mereka putuskan. Mereka tidak mencari alasan atau menyalahkan orang lain jika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Namun, mereka akan mengevaluasi dan membenarkan apa yang salah dan kurang efektif.
Mereka juga mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik. Mereka dapat menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Cara mereka menunjukkan sesuatu adalah lewat perbuatan daripada perkataan. Hal ini yang membuat orang lain memperhatikan dan banyak yang meniru cara hidupnya. Mereka juga terbuka dalam menerima kritik dari orang lain. Mereka melihat kritik sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Bagi mereka, kritik adalah sebuah pembelajaran tentang kesalahan yang telah mereka perbuat. Dan tentu berbeda jika orang toksik yang dikritik, mereka akan mencari pembenaran dan jatuhnya menyalahkan orang lain. Selain itu, mereka juga mempunyai kehidupan yang jelas. Artinya, mereka mempunyai tujuan hidup dan tidak mudah terbawa arus. Mereka tahu apa yang ingin mereka capai dan memiliki visi yang kuat. Tidak bisa dipungkiri orang tipe ini adalah karakter yang hampir semua telah ia rencanakan atau terstruktur. Mulai dari aktivitas, target dalam hidup, bahkan tujuan hidup. Selain telah mempunyai rancangan hidup, mereka juga mampu mengatasi stres dengan baik. Mereka tetap tenang dan berfokus dalam situasi yang kurang menguntungkan. Mereka tidak mengarah ke hal yang negatif seperti judi atau minuman keras jika mereka mengalami tekanan yang berat dalam hidup mereka. Namun mereka akan melepaskan sebentar masalah itu dan mulai membuat rencana baru. Dari beberapa karakter yang gua jelasin di atas, adakah yang ada dalam karakter lo? Intinya gua ingin lo menjadi diri lo sendiri dan bertanggung jawab atas diri lo sendiri. Semoga lo bisa lebih bijak dalam melihat kehidupan ini. Terima kasih telah menonton video gua kali ini. Kepribadian seperti ini dapat dibangun dan diperbaiki seiring waktu. Jika lo menemukan tanda-tanda ini dalam diri lo, teruslah berkembang dan menjadi versi terbaik dari diri lo. Sampai jumpa di video selanjutnya.